Halo Sobat Unibos dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Reski Andriani dalam Unibos Education Talk kali ini. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini teman-teman telah hadir bersama kita Angelica, merupakan ketua dari Himahi Universitas Bosowa. Halo, selamat pagi. Angelica dipanggil apa nih kalau boleh tahu? Halo Kak, kebetulan saya dipanggil Angel. Oh, Angel. Nah, Angel mungkin bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman kita yang ada di rumah, di kampus, atau dimanapun yang saat ini menonton podcast hari ini. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Angelica Karim dari mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, dan asal saya dari Toraja. Oke, dari Toraja ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Angel, sudah berapa lama sih bergabung dengan Himahi Unibos? Saya bergabung di Himahi itu sudah hampir 2 tahun dalam 2 masa periode. Periode pertama itu saya menjabat sebagai anggota ekonomi kreatif pada periode 2021-2022, dan selanjutnya saya menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional pada periode 2023-2024. Oke, jadi sudah sekitar 2 tahun ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu Kak. Agak betah juga ya Dimi. Wah, ya. Lumayan. Bagus. Nah, Angel kalau boleh tahu nih mungkin bisa perkenalan singkat tentang Himahi. Pasti teman-teman di sana juga ada yang penasaran sebenarnya Himahi itu apa, programnya apa aja. Mungkin Angel bisa jelaskan nih ke teman-teman. Baik, jadi Himahi itu adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bosowa. Jadi himpunan ini merupakan suatu wadah bagi mahasiswa hubungan internasional untuk meluangkan gagasan serta pikiran, skill, dan potensi-potensi yang dimiliki. Nah, di Himahi juga ini memberlakukan banyak kegiatan yang sangat berdampak positif terhadap mahasiswa, seperti kegiatan-kegiatan yang membangun, yaitu seminar, workshop, ataupun kolaborasi antara Himahi di luar daripada Universitas Bosowa seperti Himahi UINAM itu sendiri. Oke, jadi emang udah banyak banget ya kegiatan-kegiatannya Himahi ini. Betul. Bahkan bisa berkolaborasi dengan Himahi dari univ luar. Ya, seperti itu. Keren-keren. Nah, kalau boleh tahu Himahi ada program tersendiri nggak sih, kayak program-program tahunan atau apa gitu yang dilaksanakan setiap tahunnya? Ya, dari Himahi sendiri ini memiliki banyak program atau program kerja yang memang dirancang dari awal kepengurusan. Pada kepengurusan ini ada banyak kegiatan-kegiatan yang memang dirancang, yaitu pertama itu kegiatan workshop and kolaborasi antara Himahi Visip Unibos dan Brighton Education. Nah, itu salah satu kolaborasi kegiatan dari bidang keilmuan yang ada di Himahi Visip Unibos. Dan tujuan dari workshop itu adalah membangun atau melihat sejauh mana skill dan pengetahuan bahasa Inggris mahasiswa yang ada di Unibos. Tidak hanya di HI itu sendiri, tapi kami juga melakukan kegiatan yang sifatnya terbuka. Kami bisa menerima atau mengundang organisasi-organisasi di luar seperti hukum, administrasi negara, sosiologi dalam kegiatan-kegiatan TOEFL tersebut. Oke, jadi workshop ya. Ya, workshop and TOEFL. Oke. Nah, itu kan udah termasuk agenda tahunan ya kalau boleh tahu. Itu merupakan salah satu program kerja yang tidak wajib. Namun ketika pada rancangan program kerja ada banyak yang memang memiliki tiga program kerja yang wajib. Yang pertama itu adalah pengkaderan, yang kedua itu Milad Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, dan kegiatan-kegiatan studi tour yang dilakukan oleh Himahi itu sendiri. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Himahi sudah punya banyak program-program gitu kan. Nah, kalau kegiatan yang paling terakhir yang dilakukan oleh Himahi itu apa kalau boleh tahu? Nah, kegiatan yang paling terakhir yang dilakukan Himahi pada saat ini yaitu kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Unibos dan Himpunan Mahasiswa
hubungan internasional di UIN Alauddin dalam kolaborasi PSNM-HII. Nah, PSNM-HII itu sendiri adalah pertemuan selanasional, namun dalam UINAM sendiri ini dilakukan suatu forum terbesar pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia yang diadakan sudah ke-36 kalinya di Makassar gitu. Jadi forum PSNM-HII ini merupakan forum terbesar yang dijadikan kolaborasi tertinggi dalam Himahi FISIP Unibos sendiri karena karena kegiatan ini mendatangkan seluruh mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia. Oke, sekarang ke 36 tuan rumah Makassar ya. Ya, Makassar. Ini baru sekali Makassar sebagai tuan rumah. Ya, jadi harus dimanfaatkan dengan Ya, baik gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Angel, gimana sih cara Himahi ini menjembatani mahasiswa-mahasiswa HI di Unibos untuk kedepannya lebih berprestasi dan mengembangkan potensinya di luar sana? Gimana sih caranya Himahi bisa bergabung dalam hal itu seperti itu? Baik, jadi esensi dari mahasiswa itu sendiri merupakan kami di Himahi merupakan representasi dari mahasiswa akademik di perkuliahan. Jadi Himahi ini merupakan suatu wadah bagi mahasiswa hubungan internasional seperti yang saya katakan di awal tadi, menjadi wadah bagi mahasiswa untuk meluangkan suatu pemikiran, gagasan, dan skill-skill. Jadi di Himahi sendiri ini menjembatani dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memang membangun dalam hal positif, namun terus beriringan dengan nilai-nilai akademik dari mahasiswa itu sendiri. Keren-keren ya. Jadi teman-teman yang nantinya bakal bingung nih mau masuk organisasi apa di kampusnya, khususnya di Unibos bisa masuk Himahi karena akan menjembatani kita untuk mencapai hal-hal yang sekiranya lebih tinggi gitu ya untuk mengembangkan potensi kita. Nah, kalau boleh tahu nih Angel, di Himahi sendiri mungkin bisa di-spill sedikit prestasi-prestasi membanggakan nih dari Himahi sendiri, dari anggota-anggotanya mungkin bisa diceritakan. Jadi jika berbicara terkait prestasi, ada banyak prestasi yang memang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, lebih tepatnya Himahi. Jadi prestasi-prestasi yang kami anggap layak untuk dikemukakan, yang pertama itu kami menggeborkan suatu kolaborasi dari berbagai entitas yang ada di luar, baik itu organisasi maupun yang lainnya. Nah, prestasi-prestasi yang kami cetuskan atau miliki, yang pertama itu berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, yaitu Britain Education yang telah saya katakan seperti di awal tadi, berkolaborasi dan diikuti oleh 50 mahasiswa lebih yang ada di Universitas Boswa, bukan hanya di program studi ilmu hubungan internasional saja. Dan yang kedua itu kami juga berkolaborasi dengan yang seperti saya katakan juga tadi, UIN Alauddin dalam PNM HII, yaitu pertemuan mahasiswa se-Indonesia dan diikuti oleh Unibos juga. Jadi kami ikut andil dalam hal tersebut dan forum tersebut juga masih berjalan sampai sekarang, akan berakhir di tanggal 23 dan mungkin dalam forum tersebut, karena forum tersebut adalah forum di mana mahasiswa menyampaikan pemikiran serta gagasan dan berlomba di sana, seperti ada jurnal, MUM, video sinematografi, dan masih banyak lainnya. Dan mungkin jikalau Tuhan berkehendak, mungkin Himahi bisa menjadi juara dalam pertemuan tersebut. Amin. Keren ya, karena sudah berlomba di tingkat nasional yang memang mahasiswanya itu seluruh Indonesia ya di kegiatan ini. Keren-keren. Nah, kalau boleh tahu nih, kita kan udah ngobrol-ngobrol soal programnya, terus juga prestasi-prestasi Himahi yang mengedepankan kolaborasi. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal bahas gimana sih proses rekrutmen di Himahi itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan. Nah, terkait proses rekrutmen yang ada di Himahi itu sendiri, jadi ada banyak tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu menjadi mahasiswa aktif di Unibos, apalagi di hubungan internasional. Dan yang kedua, mengikuti ada nama program, yaitu OPSI, orientasi pengenalan mahasiswa hubungan internasional. Itu adalah wadah atau proses bagaimana caranya agar mahasiswa yang ada di ilmu hubungan internasional itu bisa bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional.
Oke, jadi opsi ya. Selanjutnya ada apa lagi nih selain opsi? Nah, selanjutnya setelah opsi, mahasiswa diberikan wadah untuk screening, Kak Kiki. Screening yaitu bagaimana caranya ketika selesai mengikuti opsi, mereka melakukan screening dan memilih bidang-bidang apa yang ingin dimasuki gitu. Dan jika berkompeten dan memiliki skill dan kualitas dalam suatu organisasi, maka dari itu akan dipilih dan bergabung bersama Himahi. Oke, jadi prosesnya lumayan cukup panjang, tapi intinya kita bisa menghasilkan wadah-wadah yang selanjutnya bisa mengembangkan Himahi dengan baik, seperti itu ya. Oke, keren-keren. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa bidang ya di Himahi. Kalau boleh tahu ada bidang apa aja? Jadi di Himahi itu ada 5 bidang. Yang pertama, pengembangan sumber daya dan kaderisasi atau PSDM. Yang kedua, media di Himahi. Dan yang ketiga, bidang ekonomi kreatif. Dan yang keempat itu bidang keilmuan. Dan yang kelima itu kesekretariatan. Oke, kesekretariatan. Jadi ada 5 ya? Ya, 5 bidang yang dapat membangun potensi-potensi mahasiswa di BOSOA. Ya, betul sekali. Keren-keren. Nah, jangan lupa teman-teman yang pengen membangun potensinya dengan memilih berbagai macam bidang bisa bergabung di Himahi nih. Kalau masih bingung mau gabung di lembaga apa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih Angel, kita bakal bahas mungkin Angel kalau boleh tahu masa jabatannya tinggal beberapa bulan. Ya, kebetulan saya sudah menjabat hampir 1 tahun karena dalam ADART atau landasan suatu organisasi itu kami diminta untuk melakukan kepengurusan selama 1 tahun dan pada saat ini saya sudah ada di penghujung kepengurusan. Di bulan 6 nanti saya sudah demisioner karena sudah 1 tahun sudah saya mengabdikan diri bersama teman-teman di organisasi Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Oke, jadi setelah ini akan ada demisioner dan pergantian. Ya, pergantian pengurus ya. Oke. Nah, kira-kira nih Angel, mungkin sekarang di Himahi ada tidak program-program yang sekarang mungkin belum bisa terwujud, tapi Angel usahakan itu bisa terwujud di periode selanjutnya. Kira-kira program apa tuh yang Angel harap teman-teman di pengurusan selanjutnya bisa membantu mewujudkan program ini? Nah, salah satu program yang mungkin belum terwujud dalam kepengurusan ini dan diusahakan untuk terwujud karena masih ada waktu untuk melakukan kepengurusan, yaitu adalah studi tour yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional dan mengajak mahasiswa hubungan internasional atau mahasiswa baru untuk bersama-sama melakukan kegiatan studi tour yang ada di Makassar. Dan semoga saya harap juga di kepengurusan selanjutnya semoga studi tour itu bisa terlaksana sehingga kreativitas mahasiswa yang ada di Prodi Ilmu Hubungan Internasional maupun Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional itu terlaksana dengan baik. Oke. Jadi selanjutnya ini akan ada kegiatan study tour yang diusahakan ya untuk mahasiswa baru ya. Iya, betul sekali. Jadi keren nih buat mahasiswa baru di HI Unibos baru masuk tapi udah disediakan wadah untuk pengembangan diri. Ya. Betul sekali Kak Kiki. Oke. Nah Angel, selanjutnya nih kalau boleh tahu rencana kedepannya setelah demisioner nih. Kalau boleh tahu kita bahas soal personal dikit ya teman-teman. Boleh. Setelah demisioner mungkin Angel langkah selanjutnya bakal ngapain nih kalau boleh tahu. Jadi langkah selanjutnya yang saya lakukan ketika demisioner nanti yaitu pertama saya akan menyelesaikan seminar proposal saya sebagai mahasiswa. Jangan sampai kita berorganisasi dan melupakan nilai-nilai akademik kita. Dan yang kedua itu saya ingin melaksanakan magang MSIB gitu. Jadi saya akan magang setelah kepengurusan ini. Oke, keren-keren. Ingat teman-teman, walaupun kita sibuk organisasi, tapi kegiatan akademik jangan dilupakan gitu ya. Harus tetap balance. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya nih sama Angel, kan sebelumnya tuh di Himahi sebagai staf anggota gitu kan. Kenapa sih memutuskan untuk menjadi ketua Himahi? Nah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi mengapa saya menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, padahal sebelumnya saya menjadi anggota karena yang pertama saya
ingin mengabdikan diri saya sebagai mahasiswa yang memiliki idealisme terhadap perguruan tinggi maupun sekitar saya, maka dari itu saya memberanikan diri untuk mengabdikan diri saya, pemikiran, pengalaman serta skill yang saya punya untuk bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Oke, keren nih Angel. Nah mungkin terakhir nih Angel, ada ajakan atau calling-calling dikit kepada mahasiswa baru yang nantinya akan bergabung di Himahi. Mungkin bisa disampaikan apa yang ingin Angel sampaikan kepada mereka gitu, kayak misalnya ajakan untuk bergabung di Himahi atau apa gitu, mungkin bisa disampaikan. Oke, baik, menarik sekali karena mungkin di Universitas Boswa ini telah membuka pendaftaran, membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Jadi saya sebagai bagian dari Himahi memanggil teman-teman, jika teman-teman menjadikan Universitas Boswa sebagai destinasi pilihan teman-teman, saya harap pilihan teman-teman sudah tepat karena di Universitas Boswa itu sendiri memiliki kualitas, salah satunya kualitas dosen yang membangun dan dapat memberikan dampak positif dalam bidang akademik maupun pengalaman teman-teman di luar gitu. Dan juga teman-teman yang ingin masuk dalam program studi ilmu hubungan internasional, saya harap dan saya ingatkan juga itu adalah pilihan yang tepat juga bagi teman-teman yang ada di luar, karena di Prodi Ilmu Hubungan Internasional itu merupakan program studi yang memberikan perspektif yang sangat bermakna bagi kita mahasiswa dan membuka cakrawala pemikiran kita sebagai mahasiswa gitu. Iya, benar banget nih teman-teman. Kebetulan saya juga mahasiswa HI ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Angel ini sangat-sangat terbukti gitu. Selain dengan tenaga pengajar yang berkualitas, apa yang disampaikan oleh dosen-dosen juga benar-benar sangat membuka perspektif kita gitu tentang banyak bidang terutama. Nah, mungkin yang terakhir banget nih Angel, harapannya untuk Himahi ke depannya. Jadi karena saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional periode 2023-2024, saya harap untuk kepengurusan atau periode berikutnya itu kita dapat membangun regenerasi yang memang mengabdikan diri dengan memiliki idealisme tinggi terhadap apa yang dijalankan, dan semoga kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa maupun masyarakat. Oke, keren-keren. Nah teman-teman, setelah mendengar podcast hari ini pastinya sudah tidak ragu lagi dong ya untuk masuk ke Himahi. Nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak Himahi dan juga dosen-dosen HI untuk teman-teman tetap dan terus mengembangkan diri ke depannya. Oke, baik, Sobat Unibos dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan Education Talk kali ini bersama Angelica selaku Ketua Himahi. Terima kasih Angel sudah menyampaikan waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di rumah yang sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Saya Reski Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.